Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri dan juga pewarnaan pada jamur. Jadi untuk pewarnaan bakteri itu ada 3 jenis pewarnaan yang utama. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Nah, jadi untuk pewarnaan sederhana merupakan pewarnaan yang paling sering digunakan, dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan asam dengan tujuan hanya untuk melihat bentuk sel, dan yang kedua adalah pewarnaan basa, di mana pewarnaan basa ini dia akan mewarnai latar belakang menjadi gelap sehingga kita bisa melihat morfologi dari bakteri. Lalu yang kedua adalah pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial ini akan membedakan spesies menjadi 2 kelompok besar, yaitu bakteri gram negatif dan juga bakteri gram positif. Lalu yang ketiga adalah pewarnaan khusus. Dia untuk mewarnai struktur khusus seperti kapsul, spora, flagel dan juga sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah utama dalam teknik pewarnaan. Itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan olesan bakteri, di mana olesan bakteri ini tidak boleh terlalu tebal atau tipis. Lalu yang kedua adalah fiksasi. Fiksasi ini dapat dilakukan secara pemanasan atau dengan aplikasi bahan kimia seperti sabun, formalin, dan juga fenol. Yang ketiga adalah aplikasi zat warna tunggal. Jadi untuk yang ketiga adalah pewarnaan zat warna tunggal. Untuk aplikasi zat warna tunggal ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah penambahan kristal violet. Nah, jadi untuk penambahan kristal violet itu adalah 1 tetes kristal violet akan diteteskan ke gelas benda, kemudian didiamkan selama 30 detik, lalu kemudian dibilas dengan aquades hingga warnanya hilang. Nah, kristal violet ini dia merupakan warna primer yang akan memberi warna pada mikroorganisme target. Yang kedua adalah penambahan iodin. Nah, kenapa iodin? Karena iodin ini merupakan pewarna morden, yaitu pewarna yang berfungsi untuk memfiksasi pewarna primer yang diserap mikroorganisme. Nah, maksud dari pemberian iodin ini dimaksudkan untuk memperkuat pengikatan warna oleh bakteri. Ketiga adalah pencucian dengan alkohol. Jadi pencucian dengan alkohol ini menggunakan etanol 95% yang merupakan solvent organik yang berfungsi untuk membilas atau melunturkan kelebihan zat warna. Tercuci atau tidaknya warna dasar itu tergantung pada komposisi dinding sel. Bila komponen dinding selnya itu kuat mengikat warna, maka warna tidak akan tercuci. Sedangkan bila komponen dinding selnya itu tidak kuat menahan warna dasar, maka warna akan tercuci. Seperti itu. Jadi untuk yang keempat adalah penambahan safranin. Jadi setiap akhir pemberian reagen atau warna selalu dilakukan pembilasan terhadap gelas benda. Nah, setelah pembilasan terakhir, gelas benda dikeringkan dan diamati di bawah mikroskop. Jika terbentuk warna ungu, maka termasuk golongan bakteri gram positif, dan jika terbentuk warna merah atau merah muda, maka termasuk golongan bakteri gram negatif. Kalian bisa lihat sendiri, ada 2 gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya jika terbentuk warna merah atau warna merah muda, maka akan terbentuk golongan bakteri gram negatif. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah bakteri gram positif, di mana dia akan mempertahankan bentuk warna ungu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan jamur. Jadi untuk jamur sendiri, dia merupakan mikroorganisme yang tidak berklorofil, eukariotik, dan terdiri atas benang-benang yang disebut hifa. Nah, jamur ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah mold atau kapang bersifat multiseluler. Yang kedua adalah yeast atau khamir bersifat uniseluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan yeast atau khamir dengan methylene blue. Nah, di sini digunakan 1 tetes methylene blue 0,01% dan juga kultur Saccharomyces cerevisiae umur 24 jam dan juga 48 jam. Nah, prinsip dari uji pengecatan sederhana sel khamir ini yaitu untuk membedakan sel khamir hidup dan sel khamir yang mati. Nah, dari literasi yang saya baca, seharusnya semakin lama kultur dibiarkan, maka presentasi kematian akan semakin besar. Namun pada sumber yang saya temukan, mereka justru menemukan bahwasanya kultur yang 48 jam memiliki presentasi kematian 28%, sedangkan kultur yang 24 jam memiliki kematian 42%.
Namun, saya tetap berpendapat bahwasanya seharusnya semakin lama kultur dibiarkan, maka presentasi kematian akan semakin besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pewarnaan maut atau kapur dengan gliserol. Nah, di sini ada satu tetes gliserol dan juga kultur trichoderma. Nah, jadi kenapa gliserol? Karena gliserol ini berfungsi untuk menjaga fisiologi dari sel kapang, sehingga kita dapat mengamati dengan mudah dan lebih akurat. Pada sumber yang saya dapatkan, mereka menemukan pada perbesaran 100 kali telah nampak bentuk dari trichoderma. Bagian-bagian seperti conidia, conidiophore, staphylococcus sudah cukup terlihat. Ada perbesaran 400 kali di mana menurut Mulyono tahun 2016 pada perbesaran 400 seharusnya terlihat jelas seperti batang, sporanium, dan sekat pada hifa dengan warna coklat kehitaman. Namun pada sumber yang saya dapatkan mungkin fotonya di sini agak terlihat buram sehingga tidak terlihat terlalu jelas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.